Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mengubah negatif menjadi positif. Namun sebelumnya saya akan membacakan dua kesaksian yang saya terima. Bisa minta tolong Afram, laser pointernya diambilkan di tas. Ya, bisa di next. Ya, kita akan dengar yang pertama, yaitu kesaksian dari Ibu Iriani dari New York, saudara. Yang saat ini sudah ada di Papua dan rencana akan ke Magelang karena akan masuk baptisan pembaharuan. Nah, Ibu Iriani ini dia memiliki seorang suami, ini bekas tentara Amerika dengan pangkat jenderal. Dan beliau sekarang ada di Indonesia. Saya akan bacakan kesaksian saya pada waktu saya nonton video Papi Lukas. Saat itu Papi Lukas berdoa untuk Ibu Hadi. Berarti kemarin ya, ibadah kemarin. Dan Papi Lukas sebut nama ibu yang sakit dan saya Iriani ikut doa dan ganti namanya. Saya katakan pada saat itu saya juga punya lutut yang sakit. Dan saat itu juga saya punya lutut sembuh. Padahal Papi doakan buat ibu tersebut, tapi dengan iman dan yakin percaya nama Bapak Yahweh saya sembuh total. Haleluya, ya boleh beri tepuk tangan. Lutut saya sangat sakit, mau naik ke tempat tidur maupun berjalan dan jongkok ataupun berjalan. Tetapi setelah saya nonton video Papi Lukas dan saya sembuh total, luar biasa Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Ini kesaksian yang pertama. Kemudian kesaksian yang kedua dari Ibu Chin dari Depok. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi, nama saya Bu Chin. Bapak Yahweh sungguh dahsyat. Saya punya dua anak laki-laki, anak yang kecil seorang dokter, lulusan Ukrida tahun 2017. Setelah lulus, dia kerja di rumah sakit, cukup terkenal sebagai dokter umum. Terus di tahun 2021, pas COVID Delta di bulan Juli, pas kontrak kerjanya habis. Terus dia tanya sama saya, Ma, saya berhenti kerja aja ya. Terus saya tanya dia, kenapa? Terus dia bilang, mau coba ambil spesialis saraf, mau pendidikan lagi. Terus saya bilang, berdoa, tanya Tuhan dan berpuasa. Terus dia puasa seminggu, lalu dia berhenti kerja, terus dia urus surat-surat sambil melayani Tuhan, main piano di gereja. Terus kalau pulang dari gereja dia suka kasih tahu saya bahwa kalau mau masuk sekolah spesialis itu enggak gampang. Karena kami enggak punya saudara yang jadi dokter, dan enggak ada koneksi, dan enggak ada orang dalam. Anakku cukup takut waktu itu, karena saya bilang ke anakku, kamu tahu, kamu ini anak raja, raja di atas raja. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan dia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu Tuhan yang ngomong. Saya bilang, percaya
Tuhan lancarkan. Terus saya nulis 55 kali 5. Saya tulisnya begini, terima kasih Tuhan, anakku sudah lulus ujian dan sudah diterima di Universitas Padjadjaran Bandung. Selesai tulis, tunggu dia ujian online, udah selesai ujian, lagi tunggu pengumuman keluar. Waktu lagi tunggu hasil, terus anakku ngomong lagi sama saya. Dia bilang, Ma, orang yang daftar masuk spesialis itu banyak, tetapi yang diterima cuma 6 orang. Waktu saya mendengar dia ngomong begitu, hati saya sempat ciut. Tetapi saya langsung bangkit dan berkata kepada anak saya, kamu termasuk orang yang 6 itu. Puji Bapak Yahweh, anak saya lulus dan diterima di Padjadjaran Bandung. Dan sekarang sudah mau masuk semester 4 bulan depan. Sungguh terbukti kuasa Bapak Yahweh. Inilah kesaksian dari Depok. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, itulah kesaksiannya, Bapak Ibu. Jadi, selama kita mau mengandalkan Bapak Yahweh, percayalah. Oh ya, ini belum saya tunjukkan ya. Ini foto dari Ibu Iriani tadi. Ya, ini keluarganya suami ya, yang ada di Amerika, saudara. Nah, kita kembali ke materi kita. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam dunia ini, kita menemukan 2 kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Ada siang, ada malam. Ya. Ada manis dan ada pahit. Pokoknya ada 2 kutub, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadangkala kita diperhadapkan dengan 2 kutub ini. Orang bisa saja mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Namun, yang jadi masalah adalah, apakah kita mampu untuk mengubahnya dari suatu peristiwa yang berenergi negatif menjadi berenergi positif. Ini yang jadi problem, saudara. Karena bagaimanapun juga, ketika kita mampu mengubah yang negatif menjadi positif, hasilnya akan menjadi positif. Dan tentu saja kalau hasilnya positif, pasti kemenangan yang akan didapatinya. Sebelum saya lanjut, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan, di mana Rabi Shaul dipakai oleh Bapak Yahweh untuk menasehati orang-orang yang ada di Roma. Jadi kita membaca di dalam Romea atau Roma pasal 12, ayat yang kedua, demikian bunyinya. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala ada orang yang bertanya kepada saya begini, Pak, kenapa ya hidup saya saat ini kok sering mengalami hambatan? Hidup saya terasa tidak nyaman, bahkan berkat pun menjadi seret. Saya seolah-olah berada di sebuah kutub negatif. Saya bahkan sudah berdoa, saya minta supaya Roh Kudus mengubahkan hidupku. Tapi ternyata sepertinya tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, memang kalau seseorang itu berubah, itu sangat tepat sekali kalau mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Namun, bukan cuman kita berharap supaya Roh Kudus mengubah kita.
Namun pikiran kita tidak berubah, maka kehidupan tidak akan terjadi perubahan. Itu sebabnya Rabi Shaul mengatakan di sini, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah. Diubah oleh siapa, saudara? Oleh pembaharuan pikiran. Nah, lihat tuh ayatnya tuh. Ayatnya kan tidak bilang Roh Kudus, bukan? Roh Kudus itu menolong, tetapi yang mau kita mengubah ya diri kita sendiri. Jadi selama kita mau diubah, Roh Kudus akan bantu. Kita seringkali mendengar orang berkata begini, aku itu sudah dari dulu seperti ini, gak bisa diubah. Pernah dengar seperti itu? Nah, kalau orang ngomong seperti itu, apakah bisa berubah? Enggak mungkin, saudara. Tapi kalau seseorang mendapatkan nasihat dan berkata, aku mau berubah, aku percaya Roh Kudus pasti tolong, maka orang itu pasti akan berubah. Dan saya beritahu Bapak Ibu, kalau sampai kita bisa berubah, lihat hasilnya akan sangat luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Saya bahkan seringkali berkata kepada Tuhan, saya katakan begini, Tuhan, buatlah sebuah cerita yang indah. Buatlah sebuah cerita ajaib melalui diri saya. Saudara, maksud kalimat itu? Artinya Tuhan itu akan membuat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar lewat diri saudara masing-masing. Namun kita harus menyadari bahwa untuk hal seperti itu kita membutuhkan perubahan di dalam diri kita masing-masing. Yang namanya pembaharuan pikiran artinya pikiran kita diperbaharui, dibuka wawasan kita. Malam ini saya ingin mengajak untuk membuka wawasan pikiran kita. Dan saya percaya, praktekkan dan lihat hasilnya sangat luar biasa. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, kadang orang bilang, masa iya Pak, bisa enggak sih? Ya sudah. Harusnya kita mengatakan, baik, aku akan berubah. Karena dengan berubahnya kita, semuanya akan berubah. Hikmat kita pun akan berubah. Keuangan kita pun berubah. Mujizat-mujizat pun berubah. Hidup kita pun jadi berubah. Nah, saya memiliki beberapa hal yang perlu saudara praktekkan. Seperti kita ketahui di dalam menjalani hidup ini, kita pasti punya keinginan, punya kerinduan, atau orang nyebutnya desire, pengharapan gitu ya, desire. Tetapi kadangkala enggak kesampaian, saudara. Sehingga yang terjadi kita mengalami kekecewaan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya kecewa itu masih manusiawi, saudara. Orang bisa saja kecewa, tetapi dia tidak mengeluh dan tidak mengambil jalan pintas. Oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah pertanyaan. Apakah dengan aku mengeluh, lalu kekecewaan itu bisa berubah? Tidak. Kalau semakin buruk itu iya. Karena orang kecewa adalah merupakan perasaan yang bermuatan energi negatif. Nah, kalau sudah orang pada posisi kayak begini, ini posisi yang berbahaya, saudara. Suara-suara yang liar, bukan cuma pikiran liar loh, di situ ada ditunggangi oleh energi lain, itu bisa
mempengaruhi hidup kita. Apakah orang melakukan bunuh diri itu bisa seketika begitu? Tidak. Itu akan bertumpuk-tumpuk dimulai dari rasa kecewa terlebih dahulu. Tapi karena ditumpuk-tumpuk terus, lagian juga kekecewaan tidak diselesaikan, itu bisa mengakibatkan penyakit kanker, saudara. Coba ya buktikan kalau saudara ketemu sama orang yang kena penyakit kanker. Kalau perempuan tuh biasanya kena kanker payudara, cek hidupnya. Mesti banyak diwarnai dengan kepahitan. Apakah dia pahit kepada orang lain? Apakah dia pahit kepada suami? Atau dia pahit pada diri sendiri? Saya sudah menyelidiki. Dan setiap ada orang yang mengeluh kepada saya dan berkata, Pak, saya kena kanker payudara. Langsung saya bilang, hidupmu mesti pahit. Dan dia mengiyakan. Oleh karena itu, saya katakan kita mesti berhati-hati. Jangan kita itu mudah untuk kecewa. Orang boleh saja kecewa, karena itu masih manusiawi. Tetapi tidak mengeluh dan mengambil jalan pintas. Ini tips pertama. Kemudian yang kedua, orang bisa saja marah. Saudara pikir saya tidak bisa marah? Oh, saya bisa marah. Tetapi tidak membenci. Ingat itu, saudara. Marah tetapi tidak membenci. Semua orang bisa saja marah karena manusia itu dilengkapi dengan emosi. Marah itu pun, itu ada dua sisi. Marah untuk hal-hal yang baik, dan marah untuk hal-hal yang tidak baik. Marah untuk hal-hal yang baik itu seperti Yesua marah. Karena manusia menggampangkan dosa. Yesua pernah marah di bait suci, saudara. Karena dia melihat banyak pedagang-pedagang di situ. Dan yang salah bukan jualannya. Tetapi jualan ini berkaitan dengan ritual. Karena orang kalau berbuat dosa harusnya dia mempersembahkan lembu, kambing, burung tekukur, itu mesti cari sendiri. Sehingga dengan orang mencari yang klasifikasinya sesuai dengan aturan Torah, itu tidak mudah. Dan orang bisa saja berpikir, wah ternyata melakukan dosa itu angel ya, luar biasa susahnya. Tetapi sekarang di bait suci itu ada kolosi antara pedagang dengan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Sehingga orang melakukan dosa yang penting punya duit. Dosa sebesar apapun, korbannya apa sih? Sapi, oke saya beli. Nih beli sapi. Harganya sudah tinggi, saudara. Apalagi kalau membeli, jual beli di situ itu kan tidak boleh pakai uang yang kita bawa dari rumah. Harus ditukar dulu dengan sikal kudus. Uang yang sudah dikuduskan. Makanya di situ ada namanya penukar uang. Misalnya saudara punya uang 100.000, maka ditukar itu bukan 100.000, mungkin bisa 125, mungkin bisa 150, tapi saudara mendapatkan uang kudus yang dipakai untuk membeli benda-benda yang dipakai untuk ritual pengampunan. Dan itu Yesua tidak suka. Akibatnya apa? Orang akhirnya yang penting aku punya duit. Aku bisa bertindak semau-maunya. Nah itu yang saya katakan itu marah yang kudus. Saudara. Oleh karena itu saya katakan,
Kalau orang marah, itu biasanya kan harus ada pelampiasan, betul nggak? Orang kalau emosinya luar biasa, marah tapi nggak ada pelampiasan, bahaya loh saudara, untuk mental. Sekarang ini malah ada samsak, tapi modelnya kayak begitu saudara. Dijual, dipukulin gitu. Untuk orang yang mengalami stres dalam pekerjaan. Ditaruh di meja, dipukulin saudara. Katanya supaya nggak stres. Kalau memang mau seperti itu ya boleh-boleh saja. Karena yang namanya kemarahan itu kan harus dilampiaskan. Tidak bisa dipendam. Kalau dipendam lah itu yang jadi kanker tuh yang model kayak gitu. Bisa saja saudara pergi ke pantai gitu, teriak sekeras-kerasnya. Wah, orang Jawa bilang sampai lenggurungannya copot sisan. Ya. Yang penting lega, saudara. Sudah teriak. Kalau orang sudah teriak kan lega. Atau saudara beli samsak, pukulin tuh samsak. Melocot-melocot tangannya, saudara. Tapi lega. Itu sebetulnya untuk mengeluarkan energi buruk. Ya. Tetapi kalau saya katakan, justru pada saat orang sedang emosinya meledak-ledak, itu critical area-nya sedang lengah. Seharusnya orang segera sadar ini kesempatan untuk saya menubuatkan hal-hal yang besar. Dan saya percaya, hal-hal yang besar itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Karena pas critical area-nya itu terbuka, saudara. Padahal untuk bisa membuat critical area lengah itu kan angel. Kita harus ngantuk berat dulu, waktu bangun pagi, atau waktu emosi kita sedang diobok-obok. Makanya kalau kita sering melihat ada orang emosinya meledak-ledak, dia melakukan tindakan yang tidak baik. Nanti giliran emosinya sudah mereda, dia nyesel. Aduh, aku kok nyesel ya, kok aku kok melakukan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena logikanya itu tidak bekerja. Jadi untuk poin yang kedua ini, kesempatan yang terbaik untuk saudara menubuatkan diri saudara sendiri. Karena kondisi yang seperti itu, alam semesta akan menyetujui. Alam semesta itu adalah sistemiknya Bapa Yahweh. Jadi percayalah Bapak Ibu, kita harus selalu belajar untuk ketika emosi itu muncul, segera nubuatkan hal-hal yang baik. Amin. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyadari di dalam perjalanan hidup kita, itu kadangkala kita mengalami kegagalan. Namun, gagal tetapi tidak boleh menyerah. Sekalipun menghabiskan dana yang besar, tetapi hasilnya sangat menakjubkan. Saya perhadapkan dua orang ini, kira-kira saudara ngerti nggak ini siapa ini? Iya, tepat sekali. Abraham Lincoln, itu adalah presiden yang ke-16. Sementara Thomas Alva Edison itu adalah penemu lampu pijar. Kalau saya lihat autobiografi orang ini, wow, itu mengagumkan loh saudara. Kalau saudara bikin percobaan, gagal 5 kali, 10 kali, mungkin lemes, percobalah, banting saja sudah selesai, kan gitu. Tapi Thomas Alva Edison mengalami kegagalan hingga mencapai 10.000 kali. Pernah sekali waktu ditanya oleh wartawan, pertanyaannya begini, apa rahasianya kamu bisa bertahan
mengalami kegagalan sampai 10.000 kali. Si Thomas Alva Edison dia katakan begini, kamu bilang aku gagal? No, aku tidak gagal. Aku itu menemukan kesalahan pembuat lampu pijar. Jadi karena aku bikin seperti ini salah, ya aku tidak akan bikin itu lagi, pola itu. Aku cari lagi, pakai pola yang lain. Nah, gagal lagi berarti itu bukan gagal, tapi menemukan, oke, ini salah, ini salah, ini salah. Kalau semua kesalahan itu sudah ditemukan, maka yang paling akhir yang muncul adalah keberhasilan. Itulah si Thomas Alva Edison. Apakah si Thomas ini punya titel rentengan? Enggak, saudara. Saya bahkan mengatakan kalau Thomas Alva Edison hidup di Indonesia, SD saja enggak tamat. Gitu loh. SD enggak tamat. Dia pernah jadi loper koran, dalam kisah autobiografinya sampai pernah, karena dia mainan api, sampai ada gerbong kereta api yang terbakar. Dia sempat ngeremi telur dieremi, saudara, karena dia melihat ada, oh ayam kok iso ngeremin, telur kok jadi ayam, dia ambil telur dieramin. Bayangin saudara, sampai orang bilang ini dasar gila ini orang ini. Bahkan dia sekolah itu dikeluarkan oleh gurunya. Gurunya berkata, maaf, aku tidak bisa ngajar anakmu, terlalu bodoh katanya. Ibunya Thomas Alva Edison jengkel, saudara. Dia katakan, kalau memang kamu tidak bisa, aku yang akan ngajar dia. Dia latih anak ini sampai dia bisa baca tulis. Dia mulai memiliki pengetahuan apa yang ibunya tahu. Dan dia kembangkan sendiri terus. Sampai akhirnya hasil karyanya dipakai oleh orang seluruh dunia termasuk kita. Dan bahkan kita selalu berharap untuk bisa menikmati hasil karyanya dia. Amin, saudara. Makanya saya katakan kita ini hidup di zaman yang jauh lebih nyaman daripada zamannya Salomo, saudara. Salomo itu kan raja terkaya di dunia, betul enggak? Tapi sayang sekali dia tidak bisa nikmati listrik, saudara. Mungkin kalau Salomo diceritain tentang lampu LED, bingung dia. Ya, ya Bapak Ibu. Salomo diceritain ini, Videotron juga dia nggak ngerti, saudara. Sekalipun dia orang yang terpandai di dunia. Karena memang waktu itu belum ada. Ya. Jadi saya katakan, kalau saudara mungkin sekolahnya kandas, jangan sampai kita itu frustrasi. Ingat nih satu orang ini nih, si Thomas Alva Edison. SD saja tidak tamat, ya, tetapi dia bisa menguasai dunia dengan hasil karyanya yang hebat. Saudara sekolah bisa dapat titel, haleluya, puji Bapa Yahweh. Tapi kalau sampai saudara tidak punya titel, enggak usah pusing saudara. Percaya saja, Bapa Yahweh pasti akan bimbing hidup saudara. Saya enggak malu, saya cerita, saya enggak pernah punya titel yang namanya teologi. Saudara pikir saya punya titel? Tidak. Pernah sekali waktu saya memberikan seminar nama Yahweh. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2015 kalau enggak salah di Solo. Begitu selesai, Pak Pendeta berkata, ya saya mau minta sekarang Bapak Pendeta Lukas Sutrisno STHMA maju ke depan. Saya maju ke depan. Saya bilang, maaf Pak, saya bukan S2 Pak, saya S3. Saya bilang gitu. Oh maaf Pak ya, maaf. Dia pikir ya STHMA kan dua S ya, S2. Saya bilang S3 Pak.
SD, SMP, SMA, saya bilang gitu. SMA pun nggak tamat. Semua orang ketawa, saya bilang ini dapat STH dari mana lagi. Ya. Nanti kalau STH jadi sarjana tinggi hati lagi, saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi di poin yang ketiga ini, saya memberikan encourage semangat hati saudara untuk tidak berputus asa. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada itu belum nyampe waktunya. Percaya saja, siapapun saudara yang ada di sini, nggak peduli saudara orang tua, nggak peduli saudara nggak sekolah, kesuksesan itu milik saudara. Haleluya. Cuman sayangnya kita aja saja yang nggak percaya, saudara. Masa iya sih? Kan gitu. Tapi saya katakan kita bersyukur. Bapak Yahweh sudah singkapkan kita dengan hukum sistemiknya yang sangat luar biasa. Ya. Tadi ada orang ngirimi WA sama saya. Dia bilang, Pak Lukas, ini ada orang, saya nggak sebut namanya ya, ini ada orang berusaha untuk mempertobatkan saya. Karena saya ikut pengajarannya Pak Lukas, katanya. Suruh itu Lukas Sutresno bertobat, katanya. Ya, hukum loa itu sihir, katanya. Waduh, wah parah saudara ya. Ya saya bilang ya maklum lah, namanya juga orang nggak ngerti. Dan saya katakan kalau orang menolak hukum loa, hukum sistemiknya Bapak Yahweh, itu sebetulnya adalah sebuah kebodohan. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, semua orang di dunia ini sedang mempraktekkan hukum loa. Contoh misalnya, saudara sekolah pingin apa? Pingin dapat titel bukan? Nah itu hukum loa saudara. Kan hukum daya tarik menarik. Saudara ujian pingin dapat nilai yang tinggi. Nah itu hukum loa. Lalu disalahnya di mana? Apakah karena menggunakan bahasa universal, hukum loa, law of attraction, atau hukum daya tarik menarik? Dan saya katakan dulu pernah ada orang yang terang-terangan ngomongin saya, Pak Lukas, Anda itu tersesat. Yang betul itu bukan hukum loa, Pak. Yang betul itu hukum iman. Lah saya tanya lah hukum iman kan hukum loa ini apa nih? Ya kan? Iman itu kan bahasa agama. Hukum loa itu kan bahasa universal. Dan itu pun juga belum lama yang memproklamirkan nama itu kan Rhonda Byrne. Sebelumnya mana ada orang yang ngerti hukum loa? Enggak ada. Adanya ya rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. The secret power of the subconscious mind. Rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. Jadi kalau begitu pikiran kitalah yang akan mampu mengubah kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma tadi, betul atau salah? Betul. Coba saudara betul-betul praktekkan hal ini. Nanti saudara akan lihat dahsyatnya luar biasa. Sekarang dari Thomas Alva Edison saya pindah ke Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tuh pingin jadi presiden, itu hambatannya luar biasa. Usahanya sampai berkali-kali bangkrut, saudara. Bahkan dia sendiri sampai masuk rumah sakit jiwa karena stres. Tapi semangatnya untuk menjadi presiden tidak pernah luntur. Sehingga akhirnya dia menjadi presiden. Dan dia menemukan sebuah kalimat yang membuat dia jadi menang dalam pemilihan presiden. Dia katakan begini di kampanyenya. Kalau nanti aku jadi presiden,
Amerika tidak ada lagi kaum budak. Waktu itu ada wartawan yang tanya, "Loh Pak, lah Anda ini kok mau membebaskan kaum budak itu bagaimana? Sudah dari dulu kan, orang-orang kulit hitam itu budak kita." Si Abraham Lincoln berkata apa? Dia katakan begini, sebuah negara besar tidak ada budaknya. Negara besar adalah orang-orang merdeka semua. Wah, orang-orang pada histeris, teriak-teriak, kaum budak mereka seperti mendapatkan angin dan akhirnya memilih Abraham Lincoln. Sehingga Abraham Lincoln menjadi presiden yang ke-16. Dan itu sangat luar biasa, saudara. Ya memang kalau dipikir ya benar juga. Kalau negara besar masa isinya budak, betul enggak? Negara besar isinya ya bos semua. Kan gitu, saudara. Makanya waktu Barack Obama jadi presiden kan itu mencetak sejarah. Karena Barack Obama itu termasuk kulit hitam. Luar biasa sekali loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana Bapak Yahweh yang Maha Kuasa itu menyatakan mujizat-mujizatnya bagi setiap orang yang mau mengandalkan Dia. Sekarang yang keempat, sukses tetapi tidak lupa diri. Dengarkan kalimat saya. Baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dengarkan baik-baik. Bapak Yahweh akan menjadikan engkau sebagai orang sukses. Bapak Yahweh akan menjadikan engkau orang yang hebat. Karena firman Tuhan katakan, engkau bukan menjadi ekor tetapi kepala. Dan saya sangat suka respon amin. Karena itu secara alam supranatural diklaim menjadi milik saudara. Tetapi saya katakan, persiapkan hatimu agar tidak berubah dengan Tuhan, saudara. Karena banyak sekali kita menemukan orang yang sukses, tetapi lupa diri. Kesuksesan dapat mengubah sikap hati. Dari orang baik, bisa jadi jahat. Bahkan dulu pernah ada pameo. Ketika miskin dia berkata, besok saya makan apa ya? Tapi begitu sudah kaya, yang ada di pikirannya, siapa yang akan saya makan besok? Itu bahaya loh saudara, jangan main-main. Dan sekali lagi saya katakan, di tengah-tengah kondisi krisis ekonomi yang hebat seperti ini, Bapak Yahweh akan memisahkan diri saudara dengan mereka. Dia akan tunjukkan kepada setan, dia akan tunjukkan kepada dunia kegelapan, bahwa engkau ada di dalam tangan kasih-Nya yang ajaib. Apa yang menjadi misi, visi besarmu, pasti terjadi. Haleluya. Jadi jangan pernah ragu, kemahakuasaannya tetap menjadi milik kita bersama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kesuksesan seseorang itu tidak mungkin berasal dari diri kita sendiri. Tetapi ada orang-orang di belakang kita. Saya menyadari, kalau orang bilang, oh Pak Lukas sukses ya, karena di belakang saya ada istri saya, ada keluarga saya, ada jemaat, ya, dan ada orang-orang yang mensupport pekerjaan Tuhan di sini. Jadi saya tidak bisa mengklaim saya sukses seorang diri. No, itu kesombongan namanya. Makanya seperti kemarin, ya ada orang yang WA saya, katanya mau kedatangan Tuhan, kok gawe kehilat besar-besaran. Ya saya bilang, loh kalau saya memberi yang terbaik, itu kan sudah hak saya. Kalau toh nanti rapture, ya malahan toh goodbye sudah sama dunia.
Anjuk nanti kehilatnya nggak dipakai, ya enggak apa-apa. Emangnya aku mau make, wong sudah rapture kok ngapain pakai? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dan saya katakan kalau sampai kita rapture, itu kehilat kita tinggal, itu juga hasil dari karya tangan saudara semua. Amin. Loh, kalau saudara memberikan persembahan tatangan apa itu bukan saudara ikut bangun. Iya toh? Jadi saya katakan kesuksesan manusia tidak bisa diklaim menjadi milik sendiri. No. Kesuksesanku milik saudara semua. Kesuksesan saya juga milik para subscriber yang saya sayangi. Bahkan doa saya, Bapak berkati para subscriber semua. Pisahkan mereka, sama seperti engkau memisahkan orang-orang Mesir dengan orang-orang Israel di tanah Goshen. Dan saat ini Tuhan sedang lakukan perkara besar untuk hidup saudara. Haleluya. Jadi miliki semangat Bapak Ibu, jangan ngelokro, ayo bangkit iman saudara. Karena saat ini betul-betul Tuhan hendak pamer sama setan, bahwa engkau adalah orang yang sangat disayangi oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi semua itu saling kait terkait. Saudara tidak bisa mengatakan kesukseskanku, milikku, tidak. Ada orang tuamu yang mendoakan. Ada sahabatmu yang ikut mensupport. Ada suami atau istri saudara. Jadi kalau kita menyadari seperti ini, ketika kita sukses, tidak lupa diri, saudara. Ada pepatah yang bilang, kalau sudah pergi ke laut, lupa pulang. Ya, lupa daratan, saudara. Sudah pergi ke laut, lupa daratannya kemana ya? Udah seneng aja di situ. Ya. Padahal kita tinggalnya ya di daratan, kan gitu. Hati-hati, saudara. Jadi sekali lagi siapkan hatimu, karena Bapak Yahweh siap memberkati saudara dengan caranya yang luar biasa. Haleluya. Sekarang yang kelima. Disakiti tetapi tidak dendam. Wah, ini saya kalau ya pakai kalimat ini, disakiti tapi tidak dendam, saya sodorkan sosok ini, saudara. Luar biasa. Kita perlu belajar sosok kehidupan Yesua. Kenapa saya katakan demikian? Yesua sanggup gak ngobrak-ngabrik ahli Taurat, orang Parisi, bahkan tentara Romawi? Oh bisa. Gampang, saudara. Dia punya power, dia punya kuasa. Tapi Yesua itelah menunjukkan betapa humble-nya dia. Betapa rendah hatinya dia. Lawang dipaku, ditelanjangi, dicaci maki, diumpat, dihina, dilecehkan, diludahi. Kok yo iso loh. Berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, itu luar biasa, saudara. Nah, kalau kita saja begitu kan, wah aku juga bisa kok balas sama kamu kan gitu. Tapi Yesua tidak lakukan itu. Hebat bukan? Nah, kita perlu belajar dari dia. Kita sama-sama belajar, saudara. Karena saya pun sebetulnya saya dari dulu berdoanya begini, Tuhan, berilah saya roh takut untuk bertengkar, saudara. Wes istilahnya, wes tanek. Ya. Sebelum bertobat itu sudah tanek. Di sini ribut sekarang, saya minta Tuhan beri saya roh takut kalau ada orang bertengkar. Ya. Memang kalau saya renung-renungkan ya, apa yang diucapkan istri saya ada benernya juga, saudara. Dia sering ngasih tahu saya, kalau ada apa-apa, wes ngalah. Ada benarnya juga. Karena kadangkala saya masih mudah tersulut emosi. Saya harus akui. Dan saya katakan, Tuhan, ubah hidup saya. Saya
Saya ingin sekali waktu rapture, saya terangkat. Itu memang harus selalu berubah. Waktu dulu di Kehilat di gereja lama yang nomor 6, saya masih ingat saudara, waktu pas lebaran, dipatak pakai petasan, duor. Petasan kok dimasuk ke gereja, tak parani saudara. Untung nggak ada orangnya. Ya. Kalau sampai ada orangnya, apa enggak saya jatuh dalam dosa di situ. Saya harus akui itu, saudara. Tikus-tikus mati dilempar-lemparkan. Nanti giliran ibadah seperti ini, dari atas belatung-belatung bersebaran kemana-mana. Begitu saya naik ke atas, wah ada 5-6 tikus di renteng. Sudah berbau busuk. Tubuhnya juga sudah benyenyeh, tidak karu-karuan. Tapi saya hanya berkata, Tuhan tolong belakan. Tuhan lindungi. Tuhan selamatkan. Si pelempar tikus mati semua, saudara. Kecuali Tulas. Ya. Karena dia ikut ngelemparin batu dulu ternyata. Ya. Tapi Tuhan itu sayang ya Bapak Ibu. Tuhan selamatkan dia, haleluya. Yang satu ada truk berhenti ditabrak, jebret mati. Ya. Yang satu lagi masih nonton TV tiba-tiba jatuh mati. Saya merasa dari dulu sampai hari ini pembelaan Tuhan itu super dahsyat. Luar biasa saudara. Maka saya hanya berkata, Tuhan, aku serahkan seluruh kehidupanku hanya di dalam tangan. Saudara coba bayangkan gambar ini. Yesua disesah, sementara orang-orang yang dekat dengan dia melarikan diri. Yesuanya ditelanjangin. Jadi aslinya Yesua itu enggak pakai celana, saudara. Jangan saudara pikir pakai cawat yang ditualeni pakai putih itu, enggak. Wudo belejet, tidak ada sehelai benang pun yang menutup tubuh Yesua. Makanya yang dikatakan Yesua sebagai Adam kedua itu tergenapi. Karena Adam pertama kan ditelanjangi. Iya toh? Nah Adam keduanya juga telanjang. Tetapi saya bahkan mengatakan tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang memiliki mental sehebat Yesua. Contohlah, ya, preman-preman yang badannya gede tatonan itu. Begitu dia cari polisi itu kabur, saudara. Baru cari polisi, ini tentara loh. Bawa tombak loh. Yesua ngomong, kamu mau cari siapa? Aku mau cari Yesua orang Nazaret. Ini aku dia orangnya. Hebat gak saudara? Bisa saja kan Yesua bilang, oh siapa? Orang Nazaret. Kayaknya tadi lari ke sono deh. Bisa nggak seperti itu? Oh bisa, tapi Yesua nggak melakukan itu. Yesua bilang, kamu cari Yesua orang Nazaret, akulah dia. Wow, itu dahsyat saudara. Sepanjang malam, kalau saudara ikuti alur ceritanya, Yesua sepanjang malam nggak tidur loh. Dia nyeng-nyeng pergi ke sono, dia nyeng-nyeng ke sini, dia diadili ke sono. Itu secara mental itu, kalau manusia biasa itu letih saudara. Bahkan bisa stres. Tapi Yesua luar biasa. Makanya saya katakan Yesua itu tidak takut dengan tombaknya orang Romawi, enggak. Yang dia takutkan itu adalah ketika dia berperan sebagai manusia seorang diri, sementara Bapa tidak ada di situ. Itu yang dia takutkan, saudara. Sekarang, yang berikutnya, yang keenam, iri tetapi dijadikan sebagai motivasi. Kalau saudara melihat orang yang hidupnya nyaman, iri enggak kira-kira?
Iri, saudara. Kita pasti berpikir, kenapa ya orang itu hidupnya kok bisa nyaman, sementara saya tidak nyaman. Tetapi saudara, jangan sampai iri hati, lalu kita jadi menjegal. Kebanyakan kan orang begitu. Iri hati, orang sukses gak suka, dijegal. Itu adalah karakter duniawi. Kalau ada orang lain yang hidupnya sukses, harusnya kita ikut bersyukur. Minimal orang itu nggak akan ganggu ekonomi kita. Kira-kira kan begitu. Jangan malah iri, lalu kita nyebarin kalimat-kalimat, oh itu pasti korupsi itu pasti begini. Emang lu tahu dia korupsi? Ya perkara korupsi apa tidak kan bukan urusan kita. Kita harus menjadikan motivasi. Kalau dia bisa, aku yakin aku juga bisa. Kan gitu, saudara. Jadi kita itu harus memiliki attitude, memiliki mental yang baik, saudara. Attitude yang bikin kita memiliki nilai plus. Karena kalau pembaharuan pikiran itu terjadi, otomatis attitude juga terjadi. Kelakuan kita pun akan berubah. Paham Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita pahami, saudara. Nah ini, sikap yang tidak boleh dimunculkan di dalam mentalmu. Kalau saudara ingin memiliki mental yang baik, memiliki mental yang disukai oleh orang lain, saudara harus mengikuti pola ini. Saya percaya, hidup saudara nanti Tuhan sendiri yang mengangkat dengan caranya sendiri. Enggak usah berharap kepada manusia. Percayalah Bapak Ibu, selama attitude kita plus, maka seluruh hidup kita pun menjadi plus dan kita akan menikmati kenyamanan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah, sekali lagi, sikap yang tidak boleh dimunculkan di mentalmu. Yang pertama, berbuat baik dengan maksud tersembunyi. Itu tidak baik, saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus memiliki mental yang sangat baik. Ada beberapa tips yang cukup menarik sebelum saya masuk lebih dalam, yaitu apa? Kalau ingin attitude saudara baik itu, jangan bikin rencana di depan orang yang tidak dilibatkan. Misal nih, Kehilat kita akan mengadakan pergantian pengurus misalnya. Ada 10 orang, ini orang mau saya pakai untuk ini. Tetapi kalau ada orang yang tidak dilibatkan di situ, lebih baik kita diam, nggak usah dilanjut. Tapi kalau kita bikin rencana di depan orang yang tidak dilibatkan, dia bisa tersinggung dan berkata, aku wis ora dinggo. Saya sudah enggak dipakai di Kehilat ini. Bisa seperti itu? Sangat bisa, saudara. Dan akhirnya apa? Oh, ternyata aku melayani di sini enggak ada penghargaannya sama sekali. Pasti begitu. Kecuali kalau saudara memang sudah punya mental yang kuat. Kalau saya harus akui, saya kuat mentalnya, saudara. Orang nggak mau pakai saya, ya sudah, malahane orang kesel kan gitu. Malahane nggak capek. Gampang sih saudara, betul nggak? Dulu pas saya pelayanan, pas giliran saya khotbah, saya dikasih tahu sama Pak Pendetanya, loh, kamu untuk saat ini nggak usah khotbah dulu ya, aku kedatangan tamu, ya nggak apa-apa. Malahan nih, aku ora kesel ngrungokke firman kan gitu. Kenapa harus tersinggung? Betul enggak, saudara?
Janganlah kita menjadi manusia yang gampang tersinggung. Itu tidak baik itu. Itu mental yang tidak baik. Dan yang kedua, sebelum kami lanjut bicara tentang attitude is everything. Ya, kita ke sini dulu deh. Attitude is everything. Ya, jadi mentalitas kita itu segalanya. Jadi janganlah kita ngasih saran kalau tidak diminta. Karena apa? Belum tentu saranmu itu dianggap. Apalagi jika saranmu itu akan bertentangan dengan orang-orang yang ada di situ. Jelaskan pula alasan dari saran-saran kita kalau memang mereka minta. Mereka minta misalnya, Pak Lukas sarannya bagaimana? Ya boleh saya kasih saran saya begini. Karena kalau seperti ini nanti hasilnya begini. Tapi kalau kamu tidak mengikuti pola ini, hasilnya seperti ini. Jadi kita jelas, saudara. Sehingga orang akan mikir, oh iya ya, ternyata sarannya Pak Lukas ini oke juga nih. Ayo kita pilih yang mana, kan gitu. Jangan kita bilang pokoknya, waduh lah kalau sudah pokoknya, yang ada bertengkar nanti, saudara. Dan yang berikutnya, attitude is everything. Perlakukan bawahan kita dengan santun. Jika ada usulan, jangan main bentak yang bikin orang tersinggung. Misalnya, orang memberi usulan, kita belum bisa terima, ya kita tinggal ngomong aja, ya oke ini saya jadikan masukan ya, nanti kita pelajari lagi. Akan lebih baik kita berkata seperti itu, ketimbang kita bentak, tidak bisa, aturannya harus begini. Ya kalau seperti itu orang dibentak ya sudahlah terima kasih, silakan dilanjut, saya tak pulang. Kan gitu saudara. Ya. Jadi kita belajar nih. Sekarang kita lanjut yang tadi. Yang pertama, berbuat baik tetapi dengan maksud tersembunyi. Ini tidak boleh. Berbuatlah baik dengan tulus, karena kebaikan kita akan mencari kebaikan lagi yang lain. Secara alam semesta kebaikan kita itu akan mencari nanti, saudara. Di mana saudara akan ditemukan juga oleh orang-orang yang baik. Jangan berharap orang yang kita perlakukan baik, orang itu harus membalas sama kita. Salah. Kalau kita berbuat baik saja. Tuhan bisa nggak membalas kebaikan kita melalui orang lain? Oh, sangat bisa. Ngapain kita melakukan perbuatan baik, lalu kita berharap orang itu berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, kita jadi mengkritik orang ini. Salah, saudara, nggak boleh begitu. Kita lakukan saja porsi kita. Nanti Bapak Yahweh bisa kirim si A, si B, si C dengan caranya sendiri di luar logika kita. Apalagi hukum Loa. Kalau hukum Loa itu nggak bisa kita nebak-nebak, saudara. Karena ada orang yang tanya sama saya, Pak, kalau kita sudah praktek, boleh nggak kalau saya menduga, jangan-jangan si A, si B, si C. Ya saya bilang kalau seperti itu berarti kan memasukkan logika lagi. Ya bagaimana bisa berhasil kalau dimasukkan logika. Jadi berbuatlah baik, biar nanti Tuhan yang membalas kebaikan kita. Yang kedua, mengungkit hal yang baik yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Itu tidak boleh, saudara. Nggak boleh muncul. Kamu tahu nggak, aku tuh pernah nolongin kamu begini. Lah sekarang kalau sudah seperti itu, meh opo? Meh dijaluk meneng. Mau diminta lagi. Ya kan? Jadi, mengungkit hal baik yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Ini sebenarnya memiliki tujuan, yaitu agar orang lain ngertiin kita.
Inilah yang bikin banyak orang kecewa, karena harapan kita orang bisa membalas kebaikan kita tidak terpenuhi, dan jika mengungkit hal-hal yang baik yang kita lakukan, itu sama saja mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan ada ayat firman Tuhan, kalau kamu memberi sesuatu, biarlah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh melihat. Itu sebetulnya bahasa kiasan, artinya nggak usah pamer. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, banyak mengeluh kepada orang lain tanpa pernah berusaha mencobanya, saudara. Harusnya dicoba dulu. Jangan sampai orang menilai kalau kita itu adalah sumber masalah, sumber beban, atau sumber energi negatif yang bikin orang jadi kesel sama kita. Karena setiap ketemu selalu orang itu cerita tentang keluhan, ngeluh terus, saudara. Orang yang mendengar itu bisa capek, lelah. Karena kalau saudara dengar curhatan orang, saudara tidak mampu membentengi diri, energi saudara keluar. Dan saudara akan kelokro, loh kenapa ya kok tiba-tiba aku, pinginnya tidur terus, males. Aku pinginnya santai-santai, semangat hidup saya kok tiba-tiba hilang. Kenapa energi bisa habis seperti itu? Bisa saja karena ada orang curhat, itu terjadi transfer spirit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita harus belajar. Kalau ada orang lain yang memberi saran, masukkan dalam hati. Saran ini kalau memang baik, praktekkan. Ya. Terus yang berikutnya, jangan sekali-kali mengejek visi dan impian orang lain yang bercerita kepada kita. Bahkan saat mereka bercerita tentang kisah, peluang yang aneh bagi kita, tetapi bisa mengubah seseorang. Contoh yang paling gampang itu adalah Yusuf. Yusuf cerita visi misinya, malah kakak-kakaknya bukannya mendukung, oke, aku dukung kamu, supaya kamu menjadi orang sukses, harusnya kan begitu. Malah dihina, mimpi apa mimpimu itu? Saya katakan, saudara di sini punya mimpi besar? Punya, lakukan saja. Percayalah, mimpimu tidak akan pernah sia-sia. Jadi, kalau ada orang lain yang cerita tentang mimpi besarnya pun, kita jangan mengejek, support mereka. Karena dengan kita mensupport, itu energi kesuksesan orang itu akan pindah ke kita. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita mengejek, sudah energi kita keluar, nggak jadi berkat untuk orang itu, ngerusak malahan. Padahal kalau orang itu sukses, dia bisa saja menolongin kita, betul nggak? Gitu. Sekarang yang perlu kita buat sebuah pertanyaan lagi adalah, bagaimana sih kita memiliki mentalitas yang kuat, agar kita tidak menjadi orang yang bermental lemah. Di sini saya menemukan ada beberapa tips. Yang pertama adalah, jangan takut sendirian dengan apa yang sedang kau kerjakan. Percayalah bahwa saudara semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, engkau tidak sendiri. Tetapi engkau bersama dengan Roh Kudus yang menolong dalam hidupmu. Kalau saudara sudah merasa sendiri, pelayananmu akan hancur. Saya menyadari, tiap minggu saya harus memberikan materi khotbah minimal 3. Dan saya menyadari pula, tanpa hikmat dari Bapak Yahweh, saya tidak mampu.
Maka saya katakan, Tuhan, beri saya kemampuan, kesanggupan. Karena Engkau tahu siapa aku. Selama kita mengandalkan Roh Kudus, percayalah, Bapak Yahweh pasti tolong kita. Beberapa waktu yang lalu sempat ada orang WA saya bilang begini, Pak Lukas, saya melihat materinya Pak Lukas itu sangat memberkati hidup saya. Boleh enggak kalau materi Pak Lukas itu saya download, saya bagi-bagikan kepada teman-teman saya. Saya bilang boleh saja dan Anda enggak perlu izin sama saya. Orang kadangkala bikin materi khotbah, siapa yang mau beli, kasih nomor rekening di situ, saya nggak perlu, saudara. Semua materi saya sudah saya upload, itu sudah menjadi konsumsi publik. Mau di-download ya silahkan, mau dijual lagi ya silahkan, nggak perlu ngasih tahu saya, dan saya pun tidak akan minta fee, nggak akan. Pernah dulu kan ada yang ngomong, bagaimana kalau materinya Pak Lukas itu tak sidikan, lalu saya jual, silahkan. Nanti fee-nya berapa? Enggak, bagi saya enggak ada fee. Silahkan kamu jual aja. Dalam hati saya, etong-etong materi saya bisa buat memberi makan orang. Kan puji Bapak Yahweh, betul enggak Bapak Ibu? Ngapain kita mesti mempersulit ini itu. Enggak perlu bagi saya. Ya. Jadi jangan kita merasa hidup sendiri, karena sebetulnya kita itu bersama dengan Roh Kudus. Sekarang yang kedua, jangan buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Kitalah yang mengendalikan waktu itu, saudara. Kalau saya seringkali bikin pertanyaan gini, kalau saya mendapatkan tugas, lah kalau saya malas-malasan, toh tetap yang bikin tugas saya juga. Nanti capek, sekarang capek, yo sisan. Kalau saya gitu, saudara-saudara. Lagian juga kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kita buat pertanyaan, wah kalau saya melakukan ini, manfaatnya ada enggak ya? Dulu di komputer saya, itu ada gamenya saudara. Gamenya saya paling suka itu Call of Duty. Ya, itu game perang-perangan saudara. Wah itu menarik banget. Tapi saya pikir kalau saya sudah main beginian, kebablasan saudara. Jadi gamenya tak hapus. Kalau mau main game ya main game yang ada di HP ya, sedikit selesai, tutup. Tapi kalau yang sudah di komputer kan jadi semakin menarik, bisa berjam-jam nggak kerja akhirnya saudara. Maka saya hapus. Karena saya berpikir kalau saya main begini hasilnya apa. Ya kan? Terus yang berikutnya, yang ketiga. Jangan buang waktu atau jangan buang energi untuk berdebat. Saya seringkali mengatakan bahwa berdebat itu sebetulnya bertengkar yang pakai tema. Untuk apa sih berdebat? Saya menceritakan kebenaran. Orang nggak suka ya sudah. Jadi lebih baik saya diam. Saya kemarin baru saja memblokir satu orang. Karena dia ngirimin video-video khotbah yang bikin kepala pusing, saudara. Karena mau enggak mau kan saya harus dengar nama asing itu ya. Saya bilang, Pak, saya sudah enggak bisa loh dengerin kayak gini. Malah orangnya bilang, Anda itu harus bertobat. Ya. Yahweh Yesua itu salah. Itu kelompok Yahweisme seperti itu. Ya saya bilang ya, kalau kelompok Allahisme bagaimana? Ya. Saya katakan, Bapak masih mau kirim-kirim saya, mohon maaf, enggak pernah saya lihat loh, tak gituin.
Harusnya kan orang ngerti toh, nggak akan kirim, betul nggak? Wong saya sudah ngomong gitu. Lah kok masih kirim lagi? Ya saya bilang ya sudahlah Pak, mungkin kita nggak berjodoh. Kita nggak bisa bareng jadi teman. Jadi daripada nanti ya kalau Bapak ikutin saya nanti jadi tersesat nanti. Jadi jangan ikutin saya deh. Kan Bapak katakan Lukas Sutresno itu sesat kan. Jadi nggak usah ikutin saya, nanti tersesat masuk neraka loh Pak. Masuk neraka nanti saya yang disalahkan lagi. Jadi lebih baik, mohon maaf ya, ini saya kasih WA yang terakhir. Bapak saya blokir ya, maaf ya, saya blokir. Sudah tadi sudah nggak bisa lagi kirim, lawang sudah diblokir kok. Ya. Jadi lebih baik seperti itu daripada kita debat otot-ototan. Itu kan sama saja bertengkar. Saya rugi kalau bertengkar, saudara. Lah saya nyiapin khotbah mikirnya beledak di kepala kok. Harus bertengkar. Kan lebih baik saya pergunakan untuk belajar. Ketimbang saya harus dengerin orang ngonek-ngonek ke saya. Sesatlah, hari gini masih bilang Yahweh itu sesat. Kesian deh. Mungkin kalau tahun 2001, 2002 masih maklum, saudara, betul nggak? Lah ini sudah tahun 2023. Lah saya memberitakan nama Yahweh aja sudah 23 tahun yang lalu, masih nggak paham juga, kasihan amat. Ya. Jadi jangan kita berdebat, itu sangat tidak baik. Kemudian yang berikutnya, jangan takut ambil resiko. Jangan takut. Percaya saja Bapak Ibu. Selama kita berani, yang namanya orang hidup itu pasti bisa gagal, bisa berhasil. Kalau kita gagal, ikuti polanya Thomas Alva Edison. Berarti aku punya kesalahan, menemukan kesalahan yang tidak boleh aku lakukan. Kan gitu. Kita belajar. Jadi jangan takut untuk ambil risiko. Orang sukses tidak pernah takut mengalami kegagalan. Kalau gagal, ya bangkit. Kan gampang, saudara. Sama seperti saudara naik sepeda. Orang pertama belajar sepeda pasti ngalami jatuh. Apakah begitu sudah jatuh, aku wegah. Ya sampai tua nggak akan bisa naik sepeda, betul nggak? Nah kita harus belajar seperti itu, saudara. Kemudian yang kelima, jangan menyerah hanya karena kegagalan. Kita harus yakin kalau setiap pergumulan seberat apapun, saudara dan saya itu tetap ditentukan sebagai pemenang. Ada pepatah di luar sana yang mengatakan, you born to be a hero. Kamu dilahirkan sebagai pahlawan. You born to be a success. Kamu dilahirkan untuk sukses. Kita ini adalah pencetak sejarah atau history maker. Bukan pecundang atau loser. Hanya orang-orang yang tidak paham akan hukum alam semesta. Yang ucapannya, pikirannya, mentalnya ngelokro terus. Nah di situ saya tulis, never give up. Ya, nggak pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Kalau sudah nekat, tekati sekalian. Kemudian yang ke-6, usahakan untuk melatih diri agar sikap hatimu tidak dikontrol oleh sikap orang lain sehingga hati kita menjadi cacat. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah uang. Itu bisa cacat, saudara. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol diri sendiri. Yaitu apa? Yang pertama, kepercayaan kita. Iman kita. Yang kedua, cara pandang kita.
Itu kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Mindset kita. Kemudian apalagi, siapa yang menjadi temanmu? Yang menjadi penentunya siapa? Kita. Ya. Kemudian buku yang kita bisa baca, pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari, penentunya siapa? Kita, yang mengontrol kita. Begitu juga dengan emosi kita. Kalau kita depresi, berarti kita hidup di masa lalu. Untuk apa kita mengingat-ingat yang sudah terjadi? Kalau sekarang kan orang lebih suka untuk mengungkit masa lalu. Kalau bertengkar, masa lalu diungkit. Kalau kita cemas, itu sama saja kamu masih hidup, belum hidup di masa yang akan datang. Tapi kalau kita memiliki pandangan yang jeli, bayangkan bahwa di masa yang akan datang, itu adalah kesuksesan dalam hidupku. Jadilah pribadi yang konsisten dan sangat banyak menekuni bidang-bidang tertentu. Selalu siap jika ada tantangan datang. Artinya siapkan hati untuk tidak mudah mengeluh ketakutan dan lain-lain. Sekalipun kita punya banyak keterbatasan, tapi yang terpenting kita tidak sendiri, bersama Roh Kudus kita pasti menang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menopang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Kaum Wanita akan mengadakan tur ke Batu Malang dan dibuka untuk jemaat umum. Berangkat pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 pukul 9 malam dan pulang pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 dengan biaya sebesar Rp1.200.000. Adapun objek wisata yang dikunjungi adalah Santera de la Ponte, The Legend Star, Malang Night Paradise, Taman Bunga Selekta, dan Museum Angkut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bergabung, bisa menghubungi Bu Yayang di nomor 0813 2851 3333. Dibuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bergabung dalam pelayanan Praise and Worship, baik WL, singer, musik, dancer, multimedia, dan sound. Dapat mengikuti kelas pujian yang akan dimulai pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudara Ferry di nomor 0858 6622 2527. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang umat Bapak Yahweh, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi ratzon. Yair Yahweh panau eleka. Bihuneka. Amen. Ken yehi ratzon. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi ratzon. Baruk ata Bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka syekar ala pekawa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.